Laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024, diprediksi bakal dipenuhi suporter tim Merah Putih. Pelatih Serigala Putih Timur Kapadze mengakui bahwa dirinya merasa tak gentar dengan kehadiran penggemar lawan. Pelatih berusia 42 tahun itu pun mengaku sudah memiliki strategi untuk mengatasi perlawan Timnas Indonesia U23. Selain itu, Timur Kapadze mengaku sudah memiliki strategi untuk mengatasi perlawanan Timnas Indonesia U23. Dia juga memastikan bahwa anak asuhnya siap tempur dan tak gentar dengan kehadiran supporter skuad Garuda Muda yang akan memadati stadion. "Kami bekerja seperti biasa. Kami memiliki strategi untuk menghadapi Indonesia dan kami akan berusaha menerapkannya dalam pertandingan. Itu stadion yang dipenuhi fans Indonesia tidak akan berdampak pada kami karena kami memiliki pengalaman bermain di depan banyak orang," ujar Timur Kapadze. Siapapun yang memenangkan laga semifinal ini punya dua keuntungan yang istimewa. Pertama, Indonesia U23 maupun Uzbekistan U23 berpeluang untuk menjadi juara Piala Asia U23 2024. Kedua, tiket Olimpiade Paris 2024 dipastikan bakal didapat tim yang lolos ke final. Sementara tim yang kalah masih punya peluang untuk tampil di event olahraga terbesar 4 tahunan tersebut melalui perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 dan babak playoff. Elkan Bagot telah melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League One selagi Timnas Indonesia U23 memiliki dua laga lagi di Piala Asia U23 2024. Bagi Elkan Bagot, ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers. Dengan demikian, dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada malam nanti. Skuad Garuda Muda setidaknya masih memiliki dua laga di kompetisi ini karena mereka akan tampil di final jika menang atau melakoni laga perebutan tempat ketiga jika kalah dari Uzbekistan. Ada kemungkinan Elkan Bagot memperkuat Timnas U23 Indonesia sesudah turnamen Piala Asia U23 AFC 2024. Hal ini mungkin terjadi jika Garuda Muda kalah di semifinal dari Uzbekistan dan juga kalah dalam playoff posisi ketiga kontra Jepang atau Irak. Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia harus tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 kontra wakil Afrika, Guinea. Dalam laga ini, Timnas U23 Indonesia bisa memanggil Elkan Bagot karena skuad yang didaftarkan bisa jadi berbeda dengan Piala Asia U23 FC 2024. Pelatih Arab Saudi U23, Saad Al-Shehri mulai memberikan bantuan kepada Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong pada babak perempat final telah berhasil menyingkirkan Korea Selatan U23. Kini tantangan Timnas Indonesia U23 akan semakin berat dalam menghadapi Uzbekistan U23 pada 29 April pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam Piala Asia U23 2024, Uzbekistan U23 menunjukkan penampilan luar biasa. Uzbekistan melangkah ke perempat final sebagai juara grup D yang telah meraih 3 kemenangan. Pada perempat final, Uzbekistan menaklukkan Arab Saudi yang merupakan juara bertahan Piala Asia U23. Uzbekistan sendiri sudah tampil sebanyak 6 kali dalam ajang Piala Asia U23 dan menjadi juara pada 2018. Melihat catatan positif tersebut, menjadikan Uzbekistan sebagai lawan yang cukup berat bagi Timnas Indonesia U23. Namun tentu bukan hal yang mustahil bagi Timnas Indonesia untuk bisa menumbangkan Uzbekistan. Apalagi melihat keberhasilan Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 yang kurang lebih memiliki kekuatan mirip-mirip dengan Uzbekistan. Agar lebih meyakinkan, pelatih Arab Saudi memberikan bocoran kekuatan Uzbekistan yang tentu sangat membantu bagi Timnas Indonesia U23. Pelatih Arab Saudi U23 mengungkapkan apa yang membuat timnya dibuat tak berdaya di hadapan Uzbekistan hingga kalah dengan skor 2-0.
Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain timnas Uzbekistan U23. Ungkap pelatih Arab Saudi tentang taktik Uzbekistan U23 yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi U23 tersebut merincikan bagaimana strategi yang digunakan oleh Uzbekistan. Ternyata, strategi yang dipakai Uzbekistan U23 bisa membuat pemain bertahan lawan untuk mundur ke belakang. Dengan strategi ini, secara otomatis lawan Uzbekistan menjadi kekurangan daya serang sehingga tak memiliki banyak kesempatan untuk mencetak gol. Hal ini terbukti dengan Arab Saudi yang tidak bisa mencetak satupun gol saat menghadapi Uzbekistan beberapa hari lalu. Mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, ujar pelatih Arab Saudi U23. Bocoran dari pelatih Arab Saudi U23 ini tentu sangat bermanfaat bagi Shin Tae-yong dalam menyusun strategi terbaik untuk timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Uzbekistan U23 Timur Kapadze mengaku sudah mengamati permainan timnas Indonesia U23 jelang pertemuan di semifinal Piala Asia U23 2024. Timur Kapadze memastikan tim pelatih Uzbekistan memantau kekuatan Indonesia yang menjadi calon lawan di semifinal Piala Asia U23 2024. Timur Kapadze yang merupakan legenda timnas Uzbekistan mengatakan timnas Indonesia U23 memiliki kekuatan bagus yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Indonesia tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuan itu saat mengalahkan Korea Selatan. Mulai saat ini kami akan mulai persiapan untuk pertandingan semifinal, ujar Timur Kapadze. Striker FC Utrecht berdarah keturunan Indonesia Ula Romeni dikabarkan oleh Ragnar Oratmangoen semakin bersemangat memperkuat timnas Indonesia. Penampilan hebat Garuda Muda di Piala Asia U23 mendatangkan berkah untuk PSSI. Pasalnya itu akan mempermudah federasi memulangkan para pemain keturunan. Striker FC Utrecht Ula Romeni yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Erick Thohir untuk dinaturalisasi mulanya mengatakan tidak ingin buru-buru menerima tawaran membela skuad Garuda. Sang pemain masih berharap mendapatkan panggilan dari tim nasional Belanda. Namun mimpi Romeni untuk memperkuat skuad Oranye sepertinya bakal sulit terwujud pasalnya timnas Belanda masih punya striker top seperti Cody Gakpo dan Memphis Depay. Akibatnya Ula Romeni dikabarkan mulai tertarik membuka hati untuk timnas Indonesia. Kabar ini dibocorkan langsung oleh Ragnar Oratmangoen. Bomber Fortuna Sittard ini menyebut Ula Romeni sedang memikirkan dengan baik panggilan timnas Indonesia. Dia memang bercerita tentang bagaimana pilihan naturalisasinya. Saat ini Ula sedang memikirkan dengan baik-baik, kata Ragnar dalam kanal YouTube Yusa Nugraha Ragnar dikutip Minggu, 28 April 2024. Romeni juga mengaku sangat bangga melihat dukungan besar dari publik Indonesia. Dia merasa terhormat bisa mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat tanah air. Ula Romeni merasa tersanjung kepada sambutan supporter timnas Indonesia. Banyak pihak yang membicarakannya di media sosial, imbuhnya.